Bro, tahu nggak? Indonesia itu nggak langsung jadi demokrasi kayak sekarang. Tahun 1945 kita merdeka, tapi perjalanan menuju demokrasi, wah itu panjang, penuh drama. Awalnya kita coba demokrasi parlementer. Partai banyak, kelihatannya keren, tapi malah sibuk rebutan kursi, rakyat jadi penonton. Terus datang era Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Suara rakyat makin kecil, semua diarahkan ke satu jalur. Lalu masuk Orde Baru. Katanya stabil, tapi stabil yang penuh kontrol. Kita milih, tapi sebenarnya udah disetir. Demokrasi waktu itu cuman formalitas. Sampai akhirnya 1969 rakyat bangkit. Reformasi jadi titik balik. Dari situlah demokrasi yang lebih nyata tumbuh, pers bebas, pemilu lebih jujur, rakyat punya suara yang lebih keras. Tapi gini, kalau sekarang negara kita lagi nggak baik-baik aja, siapa yang salah? Nggak bisa nunjuk satu pihak doang. Kadang pemimpin lupa amanah, kadang partai sibuk bagi-bagi kekuasaan, kadang juga kita rakyat yang masih gampang dibohongi. Demokrasi itu bukan cuma soal pemimpin, tapi soal kedewasaan kita semua. Sekarang bayangin, apakah Indonesia bisa bernasib kayak Nepal? Kerajaan yang runtuh lalu kacau karena konflik? Jawabannya, bisa aja kalau kita diem, kalau kita biarin korupsi merajalela, kalau kita rela ditukar suara dengan uang receh tiap pemilu. Tapi kalau kita jaga, kalau kita kritis, kalau kita sadar demokrasi ini milik kita, Indonesia nggak akan pernah jatuh kayak Nepal. Justru makin kuat, karena negara ini berdiri bukan karena satu orang, tapi karena kita semua. Dan kalau kamu percaya bahwa cerita kayak gini penting buat didengar banyak orang, yuk bantu sebarkan. Klik tombol like, tekan subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Karena suara kecilmu bisa jadi bagian dari perubahan besar.